Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Akan menjelaskan materi tentang konsep dan teori perbankan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Hartanto. Saya Ayu Estining Tias. Saya Ayu Puspita. Saya Dwi Juliana Putri. Baiklah, materi kelompok kami akan dijelaskan oleh Wildan. Teori dan konsep perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha legal yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya. Konsep perbankan di Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem dual banking, di mana terdapat bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang merupakan dasar operasional bank syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk jasa penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang berdasarkan hukum Islam dan dinyatakan sesuai dengan syariah. Antara lain prinsip bagi hasil, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, prinsip sewa murni tanpa pilihan, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain. Selanjutnya, sistem dan kebijakan perbankan syariah. Kegiatan usaha bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan jasa keuangan. Arah pengembangan kebijakan perbankan syariah, yang pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder. Yang kedua, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi dengan program kerjanya. Yang ketiga, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Yang keempat, memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk. Yang kelima, memperbaiki kualitas SDM dan TI infrastruktur lainnya. Yang keenam, meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat. Dan yang ketujuh, memperkuat harmonisasi pengaturan dan pengawasan. Selanjutnya, konsep dan teori perbankan syariah. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Yang kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu prinsip jual beli. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembiayaannya dan waktu penyerahan barangnya, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istihna. Yang kedua, prinsip sewa atau ijarah. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya, pengawasan berbasis risiko. Manajemen risiko adalah upaya yang dapat dipergunakan sebagai instrumen pengawasan baik oleh satuan perencana, pelaksanaan, pengendali, dan pengawas secara bersama-sama. Permasalahan mendasar dalam melakukan manajemen risiko yang baik adalah pada tahap awal manajemen, risiko tersebut direncanakan identifikasi dan mitigasi yang salah sehingga rencana tindak pengendalian yang juga menjadi salah dalam penerapannya. Kendala tersebut antara lain, yang pertama, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ketiga, lemahnya informasi. Yang keempat, terlalu berfokus pada masa kini. Yang kelima, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Yang keenam, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah yang dapat baik dalam melakukan mitigasi terhadap sebuah risiko. Langkah yang baik tersebut adalah yang pertama, melakukan risk identification, risk assessment, risk response, create a risk management plan, implementation, evaluate and review. Ada 4 tahap dalam menganalisa kadar pengawasan risiko, yaitu yang pertama, membangun pengawasan risiko. Yang kedua, mengidentifikasi pengawasan risiko. Yang ketiga, menentukan efektivitas risiko. Yang keempat, memilih pengawasan risiko. Baik, saya Ayu Estining Tias. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari BC Nurilmi. Yang pertanyaannya, mengapa bank konvensional tidak dijalankan berdasarkan prinsip seperti bank syariah? Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan aturan operasional mereka. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dasar dalam pandangan ekonomi dan moral, serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari keduanya. Beberapa alasan mengapa bank konvensional tidak dijalankan berdasarkan prinsip seperti bank syariah yaitu: pertama, perbedaan pandangan hukum. Yang kedua, konsep riba atau bunga. Yang ketiga,
prinsip kepemilikan dan bagi hasil, yang keempat prinsip etika, yang kelima pandangan ekonomi, yang keenam yaitu kepentingan keuangan. Ada perbedaan dalam pandangan ekonomi antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah mendasarkan operasinya pada prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan retribusi kekayaan. Sedangkan bank konvensional sering berfokus pada mencari keuntungan semaksimal mungkin, termasuk melalui sistem bunga. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Afita Rahayu. Coba jelaskan apa perbedaan risk assessment dan risk responden dan bagaimana untuk mengatasi risiko tersebut. Risk assessment atau penilaian risiko dan risk response atau respon risiko adalah dua tahap penting dalam manajemen risiko. Pertama, risk assessment atau penilaian risiko adalah tahap di mana risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dinilai. Tujuannya untuk memahami sifat dan dampak risiko serta seberapa besar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Sedangkan risk response atau respon risiko adalah tahap di mana tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mengelola risiko tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi, mentransfer, menerima, atau menghindari risiko. Adapun cara untuk mengatasi risiko yaitu sebagai berikut. Pertama, penghindaran risiko, kedua, pengurangan risiko, yang ketiga, transfer risiko, yang keempat, penerimaan risiko, yang kelima, manajemen risiko aktif, dan yang terakhir yaitu perencanaan kontinuitas bisnis. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 oleh Anina Tuzara. Pertanyaannya, apakah penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah dan bagaimana cara mengatasinya? Penyebab kurangnya minat masyarakat terhadap bank syariah yang pertama yaitu kurangnya pemahaman. Kemudian yang kedua ada keterbatasan produk dan layanan. Yang ketiga kurangnya edukasi dan kesadaran. Terdapat 6 cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran, kedua inovasi produk dan layanan, ketiga transparansi dan kepatuhan syariah, keempat kemitraan dengan lembaga keuangan konvensional, kelima insentif dan regulasi yang mendukung, dan yang keenam adalah partisipasi aktif dalam ekosistem keuangan. Jawaban Asrini dari kelompok 5, bagaimana peran perbankan syariah dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia? Jawaban saya, peran perbankan syariah dalam mengembangkan perekonomian negara adalah dengan memberikan pembiayaan atau permodalan kepada sektor real melalui UMKM, serta memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Selain memberikan pembiayaan, perbankan syariah juga berpartisipasi dalam pemberdayaan UMKM dengan memberikan support dengan berbagai macam strategi seperti melalui mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM ataupun sentra UMKM. Karena pembiayaan bank syariah ini mampu mendorong perputaran siklus bisnis di Indonesia dengan peningkatan konsumsi ataupun produksi bagi pelaku ekonomi yang menggunakan layanan syariah. Baiklah, saya Ayu Puspita akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu oleh Aneska Juniati Kaila. Pertanyaannya adalah kendala apa saja yang dihadapi oleh perbankan dalam pembiayaan mudharabah? Kendala yang sering dihadapi oleh perbankan dalam pembiayaan mudharabah yaitu 1. Kualitas usaha dan pengelolaan. Kemudian yang kedua yaitu pemantauan dan pengawasan. Yang ketiga risiko bisnis. Keempat pengungkapan informasi. Kelima ketidaksetaraan kepemilikan. 6. Kepatuhan syariah, ke-7 kemungkinan kerugian, 8. Pengelolaan konflik, ke-9 kualifikasi tenaga kerja, ke-10 peraturan dan regulasi. Untuk mengatasi kendala ini, bank syariah harus memiliki prosedur yang baik, pemantauan yang cermat, dan transparansi dalam transaksi. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan pengelolaan risiko yang baik juga penting dalam memitigasi kendala-kendala ini. Selanjutnya yaitu pertanyaan Ana Silvia. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah agar dapat terus tumbuh dan berkembang serta mampu bersaing dengan perbankan konvensional? Beberapa strategi pengembangan bank syariah, yaitu yang pertama penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Selanjutnya, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Selanjutnya, peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya, peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Selanjutnya, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Selanjutnya, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Selanjutnya, peningkatan cakupan pasar melalui aliansi strategi. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi internal. Pertanyaan Hanifah dari kelompok 8, bagaimana cara untuk bahwa bank syariah tidak menyimpang dari tuntunan agama Islam? Jawaban saya, dalam hal ini maka perlu adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan usaha bank syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Jika bank tersebut melanggar undang-undang serta prinsip syariah, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis dan denda. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.